Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gemafiksis Muhammad Yanti, NIM G00230069 dari kelompok A4. Di video ini saya akan mereview kembali materi yang saya dapatkan selama melakukan praktikum anatomi di blok 1.2. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai salah satu klinis pada ekstremitas inferior yaitu ACL injury. ACL injury atau anterior cruciatum ligament injury sesuai dengan namanya adalah cedera yang terjadi pada ligamen cruciatum anterior. Cederanya itu bisa berupa kerobekan. Untuk ligamennya sendiri itu terdapat di bagian tengah lutut di antara os tibia dan juga os femur. Ligamen ini berfungsi untuk menyokong lutut ketika seseorang berputar, melompat, atau melakukan gerakan memutar dengan cepat. Yang biasanya itu dilakukan saat melakukan olahraga seperti basket, sepak bola, ski, dan tenis. Untuk ligamen cruciatum anterior ini terletak pada artikulasio gemur yang tersusun atas os femur, os tibia, dan juga os patella. Untuk ligamen yang memperkuat artikulasio gemur itu sendiri ada ligamen collateral tibia, lalu ada ligamentum patella, ada collateral tibial, ini collateral fibula, ini patella, ada collateral tibia, lalu ada ligamentum cruciatum anterior ex posterius. Kenapa dinamakan cruciatum? Cruciatum itu sendiri diambil dari bahasa Latin yang artinya itu berbentuk saling silang karena kedua ligamen tersebut terletak saling menyilang pada bidang sagittalis di antara perlengkapannya pada os femur dan juga os tibia. Selanjutnya untuk otot yang mengakibatkan gerakan pada artikulasio genu itu sendiri, untuk gerakan fleksi atau menekuk itu ada bicep femoris, lalu ada dibantu oleh musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, nantinya juga diinisiasi oleh musculus popliteus dan juga dibantu oleh musculus gracilis dan juga musculus sartorius. Selanjutnya untuk gerakan ekstensi atau meluruskan kaki itu sendiri nantinya akan dilakukan oleh quadriceps femoris itu yang terdiri dari musculus vastus lateralis, ada nanti vastus intermedius, vastus medialis, dan juga rectus femoris. Selanjutnya untuk rotasi ke arah medial nantinya itu dilakukan oleh musculus popliteus, semimembranosus, dan juga semitendinosus. Nantinya juga dibantu oleh sartorius dan gracilis. Sedangkan untuk rotasi ke arah lateral itu nantinya dilakukan oleh musculus bicep femoris. Untuk tendon otot yang terdapat pada artikulasi genu itu ada tendon musculus quadriceps femoris, ada tendon musculus semitendinosus femoris, tendon musculus semitendinosus, tendon musculus gracilis, tendon musculus sartorius, dan juga tendon musculus semimembranosus. Untuk bursa khas yang terdapat pada struktur artikulasi genu itu sendiri, untuk fungsi dari bursa ini sendiri adalah mengurangi terjadinya gesekan antar tulang, antar tenda atau antar otot, sehingga nantinya tidak mudah aus, dan juga itu berfungsi supaya artikulasi itu sendiri bisa melakukan pergerakan dengan bebas. Untuk bursa yang terdapat pada artikulasi genu itu ada bursa prepatellaris, ada bursa subcutaneous infrapatellaris, dan juga bursa infrapatellaris profunda, juga ada bursa suprapatellaris. Untuk arteri nantinya yang akan sarafi artikulasio genu itu, pertama-tama dari bagian ekstremitas inferior itu akan diperdarai oleh arteri iliaca externa yang merupakan cabang dari arteri iliaca communis. Nantinya itu akan ke arah artikulasio sacroiliaca, anterior artikulasio sacroiliaca, terus berlanjut ke bagian bawah, dan nantinya menjadi arteri femoralis. Arteri femoralis ini nantinya akan melintasi kanalis adductorius
dan kemudian dinamakan menjadi arteri popliteal yang nantinya akan memperdarahi dari artikulasi jenuh. Nantinya arteri popliteal ini turun, jalan turun di bawah, lalu membagi diri menjadi arteri tibialis posterior, dan juga arteri tibialis anterior. Untuk yang anterior ini nantinya akan berlanjut sebagai arteri dorsalis di dorsum pedis, sedangkan untuk yang arteri tibialis posterior ini akan memberi percabangan pada arteri fibularis yang kuat nanti ke arah malleus lateralis dan kemudian berlanjut melalui kanalis malleolaris di sekitar malleolus medialis untuk mencapai telapak kaki, yang nantinya di telapak kaki ini akan bercabang menjadi dua cabang terminal. Untuk vena dari bagian ekstremitas inferior itu sendiri dibagi jadi vena profundus dan vena superficial. Untuk yang vena profunda, nantinya vena ini akan berjalan beriringan dengan arteri, dan biasanya itu nama dari vena tersebut sama dengan nama dari arterinya. Biasanya satu arteri di berjalan bersama dengan dua vena. Namun untuk yang pada bagian femur dan juga fossa poplitea ini, bagian paha dan juga fossa poplitea ini hanya didampingi oleh satu vena. Sedangkan untuk vena superficial dari ekstremitas inferior ini sendiri nantinya itu terdiri atas dua vena utama. Yang pertama ada great saphenous vein atau vena savena magna, itu berasal dari anterior malleolus medialis, lalu berjalan naik ke sisi medial tungkai dan paha ke hiatus saphenous, dan nantinya vena savena magna ini akan menerima aliran darah dari berbagai vena regioinguinalis dan memasuki vena femoralis di trigonum femoral. Sedangkan untuk yang satunya ada vena savena parva atau small saphenous vein, itu berasal dari tepi lateral kaki posterior dari malleolus lateralis, berjalan naik ke tengah otot betis menuju fossa poplitea dan nantinya akan memasuki vena poplitea. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai plexus brachialis pada ekstremitas superior. Untuk plexus brachialis itu sendiri adalah plexus somatik yang dibentuk oleh rami anterior C5 sampai C8 dan sebagian besar ramus anterior T1. Plexus ini berawal di regio cervicalis, melintas ke lateral dan inferior di atas kotal 1 dan masuk ke regio axillaris. Nantinya bagian-bagian plexus brachialis dari medial ke lateral itu ada radices, trunci, divisi, dan fasciculi. Untuk semua nervi utama yang mempersarafi ekstremitas superior berasal dari plexus brachialis, kebanyakan itu dari fascikulinya. Di regio cervicalis, bagian proximal plexus brachialis terletak di posterior dari arteri subclavia, sedangkan untuk bagian lebih distal dari plexus itu akan mengelilingi arteri axillaris. Untuk fungsi dari plexus brachialis itu sendiri pada pada ekstremitas superior itu nantinya adalah memiliki fungsi motorium dan sensorium untuk membri superior. Untuk perjalanan dari plexus brachialis ini hingga menjadi nervis terminal itu tergambarkan dalam gambar ini. Nantinya radices ini akan bergabung membentuk trunkus. Ada 3 trunkus, ada trunkus superior, ada trunkus superior. Trunkus superior itu berasal dari radius C5 dan C6, merupakan pertemuan dari C5 dan C6. Untuk trunkus medius itu nanti dari C7, dan untuk trunkus inferior itu dari C8 dan T1. Nantinya trunkus ini, masing-masing dari trunkus ini akan terbagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi anterior, posterior, ini anterior posterior juga, ini anterior dan juga posterior juga.
Nantinya masing-masing dari divisi ini akan bergabung membentuk fascikuli. Untuk tiga divisi anterior nanti tiga divisi dari anterior ini akan membentuk eh, cabang nervi perifer yang terkait dengan kompartemen anterior brachium dan antebrachium. Terus nanti untuk tiga divisi dari yang posterior ini akan bergabung untuk membentuk plexus brachialis yang memberi cabang nervi yang terkait dengan kompartemen posterior. Nantinya untuk yang penggabungan dari divisi ini akan membentuk fascikuli, ada fascikuli lateralis, ada posterior dan juga medialis. Untuk yang fascikuli lateralis itu adalah hasil penggabungan dari divisi anterior trunci superior dan medius nantinya akan memiliki kontribusi dari C5 sampai T7. Untuk yang fascikulis medialis itu berada di medial dari arteri aksila dan merupakan kelanjutan dari divisi anterior trunkus inferior. Untuk yang fasciculus posterior itu merupakan gabungan dari tiga divisi posterior. Jadi tadi untuk yang lateral dan medial itu dari anterior dan posterior itu dari divisi posterior. Lateral itu dari yang sini, yang posterior itu dari ketiga posterior, yang medial itu dari anterior. Ini. Posterior. Nantinya dari fascikulis ini akan keluar namanya nervi perifer. Itu nanti yang kebanyakan nervi perifer itu nanti ada banyak, tapi kebanyakan itu berasal dari fasciculi plexus brachialis, dan umumnya nervi yang terkait dengan kompartemen anterior ekstremitas superior muncul dari fasciculi medialis dan juga lateralis, sedangkan untuk yang terkait dengan kompartemen posterior itu nanti berasal dari fasciculus posterior. Untuk nervus yang keluar dari plexus brachialis ini bisa dilihat dari gambar. Untuk yang dari radius ini ada nervus dorsalis scapulae dan juga ada nervus thoracalis longus. Nanti untuk yang bagian dari trunci yang superior ini ada nervus subscapularis, ada nervus subclavius. Untuk yang di fasciculus yang dari yang lateralis ini ada nervus pectoralis lateralis, ada scapularis, ada medianus. Lalu ada bagian dari posterior ada axillaris, nervus subscapularis superior, nervus thoracoldorsalis, nervus subscapularis inferior, radialis. Dan juga nanti untuk dari medialis itu ada pectoralis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, dan nervus cutaneus antebrachii medialis dan pulmonalis. Nah, tadi untuk cabang nervus-nervus ini nantinya itu akan mempersarafi muskulus yang terdapat pada dari regio tersebut. Untuk yang cabang dari radius tadi ada nervus dorsalis scapulae dan juga nervus thoracalis longus. Untuk yang nervus dorsalis scapulae ini akan mempersarafi musculi rhomboideus major dan juga rhomboideus minor dari permukaan profundusnya, sedangkan untuk yang nervus thoracalis longus itu akan mempersarafi musculus serratus anterior. Selanjutnya untuk yang trunci itu untuk nervusnya ada nervus subscapularis dan juga nervus subclavius. Untuk yang nervus subclavius itu nantinya akan mempersarafi musculus subclavius, sedangkan untuk yang nervus subscapularis itu akan mempersarafi musculus supraspinatus dan musculus infraspinatus. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk nervi yang merupakan percobaan di bagian fascikuli itu untuk yang fasciculus lateralis itu ada pectoralis lateralis itu akan mempersarafi musculus pectoralis major. Untuk nervus musculocutaneus nanti akan mempersarafi tiga musculus flexorum kompartemen anterior dan brachio. Untuk yang cabang dari fasciculus medialis nanti ada nervus pectoralis medialis itu akan mempersarafi musculus pectoralis major. Lalu ada nervus cutaneus brachii medialis itu akan mempersaraf di bagian atas permukaan medial brachium dan dasar regio axillaris. Lalu ada nervus cutaneus antebrachii medialis itu akan mempersarafi kulit permukaan medial antebrachium sampai
carpus atau sendi radiocarpalis. Lalu ada nervus ulnaris itu akan bersarafi semua muskulus intrinsik manus kecuali tiga muskulus tena dan dua muskulus lumbricalis yang lateral. Kemudian juga akan bersarafi muskulus flexor carpi ulnaris dan bagian separuh medial muskulus flexor digitorum profundus. Selanjutnya ada nervus medianus. Ini akan bersarafi tiga muskulus tenar yang terkait dengan pollex, dua muskulus lumbricalis yang lateral yang terkait dengan gerak indeks, dan digitus medius serta kulit permukaan palmaris tiga setengah digiti yang lateral dan sisi lateral palmaris dan pertengahan carpus. Selanjutnya untuk cabang fasciculus yang superior itu pertama ada nervus subscapularis superior itu akan bersarafi musculus subscapularis. Lalu ada nervus thoracodorsales ini akan bersarafi musculus latissimus dorsi. Untuk nervus subscapularis inferior ini akan bersarafi musculus subscapularis dan musculus teres major. Untuk nervus axillaris akan bersarafi musculus deltoideus dan musculus teres minor. Untuk nervus radialis akan bersarafi semua muskulus di kompartemen posterior brachium dan antebrachium dan kulit sisi posterior brachium dan antebrachium serta permukaan lateral brachium bagian bawah dan permukaan dorsolateral manus. Untuk yang nervus cutaneus brachii posterior ini akan bersarafi kulit permukaan posterior brachium. Selanjutnya saya akan membahas mengenai regio dorsum yang merupakan salah satu regio pada bagian ekstremitas superior. Untuk muskulus-muskulusnya, muskuli atau otot dari regio brachium ini, regio dorsum ini saya membaginya jadi ada kelompok superficialis, ada kelompok intermediate, dan juga ada kelompok profundus. Ini untuk kelompok profundusnya ada 3 gambar. Pertama untuk yang kelompok superficialis musculi dorsi ini ada musculus trapezius, latissimus dorsi, lalu ada levator scapula, ada rhomboideus minor dan juga rhomboideus major. Untuk yang trapezius ini, origonya itu ada di linea nucae superior, protuberantia occipital externa, ligamentum nucae, processus spinosus, C7 sampai T12. Jadi ini origonya. Lalu kemudian untuk insersionya ada sepertiga lateral clavicula, acromion, dan spina scapula. Lalu untuk yang latissimus dorsi itu tadi untuk yang trapezius itu dipersarafi oleh motorius nervus accessorius 11, proprioceptif C3 dan C4. Untuk yang latissimus dorsi itu nantinya origonya itu ada di processus spinosus T7 sampai L5 dan sacrum, plisa iliaca, terus ada costae yang 10 sampai 12. Lalu untuk insersionya ada dasar sulcus intertubercularis ossis dan bumeri. Jadi origo, insersio, lalu ada untuk persarafan dari latissimus dorsi itu ada nervus thoracodorsales C6 sampai C8. Untuk levator scapula, origonya ada di processus transversus C1 sampai O5. Untuk yang insersionya itu bagian atas margo medialis scapula. Ini origo, ini insersio, dan untuk nervusnya itu sendiri ada di persarafi oleh C3 sampai C4 dan nervus dorsalis scapula C4 sampai C5. Untuk rhomboideus minor itu origonya ada di processus spinosus T11 sampai T2 sampai T5. Untuk insersionya itu ada di margo medialis scapula di antara spina scapula dan angulus inferior. Jadi ini tadi origo, lalu rhomboideus major nanti di bagian scapula, insersionya dan sarafannya itu ada nervus dorsalis scapula C4, C5. Untuk yang rhomboideus, maaf tadi ini bagian insersionya bagian sini. Untuk yang rhomboideus minor itu untuk origonya itu terdapat di bagian
Untuk rhomboides minor itu origonya terdapat di bagian bawah ligamen nuclei. Bagian bawah ligamen nuclei, processus spinosus, processus dan processus spinosus C C6 sampai K1. Untuk insersionya itu ada di margo medialis scapula pada spina scapula. Sedangkan untuk persarafannya itu nantinya akan dipersarafi oleh nervus dorsalis scapula. Lalu selanjutnya untuk bagian muskulu pada kelompok intermedius musculi dorsi itu saya akan bahas mengenai 100 posterior terlebih dahulu. Untuk yang pada bagian ini itu terdapat muskulus 100 posterior superior dan juga muskulus 100 posterior inferior. Untuk origonya sendiri, untuk yang 100 posterior superior itu, origonya terletak di bagian bawah ligamentum nuchae, processus spinosus C7 sampai D3 dan ligamentum supraspinosum. Lalu untuk insersionya itu ada di tepi atas coste 2 sampai 5 di lateral angulus coste bagian depan. Lalu untuk sarafannya nanti ada rami anterioris nervi thoracici bagian atas T2 sampai T5. Untuk 100 posterior untuk yang musculus 100 posterior inferior itu nanti origonya terletak pada processus spinosus T11 sampai L2 dan ligamentum supraspinosum. Untuk di bagian tepi bawah poste itu nantinya untuk insersionya itu nanti ada di tepi bawah poste 9 sampai 12 di lateral angulus poste, dan untuk persarafannya itu nanti ada rami anterioris nervi thoracici bagian bawah T9 sampai T12. Untuk muskulus eh, kelompok kelompok profundus ini yang ada pertama ada muskulus spinotransversal itu terdiri dari splenisus capitis dan juga splenius cervicis, musculus splenisus capitis dan juga splenius cervicis. Untuk yang capitis itu origonya ada di setengah bawah ligamentum nuchae, processus spinosus C7 sampai T4. Untuk insersionya itu ada di processus mastoideus, cranium di bawah dari sepertiga lateral linea nuchae, dan persarafannya itu ada dipersarafi oleh rami posteriores nervi cervicalis bagian bawah. Untuk yang splenius cervicis itu origonya itu ada di processus spinosus T3 sampai T6. Untuk insersionya itu ada di superior processus transversum C1 sampai C3, dan persarafannya itu dipersarafi oleh rami posteriores nervi cervicalis bagian bawah. Selanjutnya masih pada kelompok profundus musculi dorsi. Untuk yang itu ada longissimus capitis. Untuk longissimus capitis ini nantinya origonya itu ada di processus transversus 4 atau 5 vertebrae thoracica teratas dan processus articularis 3 atau 4 vertebrae cervicalis terbawah. Lalu untuk insersionya itu ada tepi posterior processus mastoideus. Selanjutnya untuk longissimus cervicis itu nanti origonya ada processus transversus 4 atau 5 vertebrae thoracica teratas, dan untuk insersionya itu ada processus transversus C2 sampai C6. Selanjutnya untuk longissimus thoracis itu origonya menyatu dengan iliocostalis pada era lumbalis dan melekat pada prosessus transversum vertebrae lumbalis, dan insersionya itu ada di prosessus transversus seluruh vertebrae thoracica dan tepat di lateral dari 9 sampai 10 tuberculum costae ke bawah. Selanjutnya ada iliocostalis cervicis. Untuk iliocostalis cervicis itu origonya ada di angulus costae 3 sampai 6 dan insersionya itu ada di processus transversus C4 sampai C5. Untuk iliocostalis thoracis itu origonya ada di 6 angulus costae terbawah dan insersionya ada di 6 angulus costae teratas dan processus transversum C7. Untuk spinalis thoracis itu nanti origonya ada di processus spinosus T10, dan untuk insersionya itu ada di processus spinosus T1. Untuk processus spinosus ini bervariasi.
Selanjutnya untuk kelompok profundus dari musculi dorsi yang musculi transversospinal dan musculi segmentalis itu, yang pertama ada musculus semispinalis capitis. Ini origonya ada di processus transversus T1 sampai T6 atau T7 dan C7 dan processus articularis C4 sampai C6. Untuk insersionya itu ada di daerah medial di antara linea nuchae superior dan inferior tulang occipitalis. Lalu ada semispinalis thoracis itu origonya ada di processus transversus T6 sampai T10. Untuk insersionya itu ada di processus spinosus 4 vertebrae thoracica teratas dan 2 vertebrae cervicalis terbawah. Lalu selanjutnya ada musculus multifidus. Untuk origonya itu ada di sacrum, origo erector spinae, spina iliaca posterior superior, processus mamillaris vertebrae lumbalis, processus articularis 4 vertebrae cervicalis bawah, dan untuk insersionya itu ada di basis processus spinosus seluruh vertebrae dari L5 sampai C2 atau aksis. Lalu ini ada rotator thoracic, itu origonya ada di processus transversus vertebrae thoracica dan insertionnya ada di processus spinosus vertebrae thoracica. Untuk ini ada salah satu klinis pada regiodorsum bagian punggung itu ada yang namanya wing scapula atau keadaan di mana salah satu scapula itu terlihat lebih menonjol. Kenapa terjadi wing scapula? Jadi nervus thoracalis longus itu pada bagian belakang itu lewat menuruni dinding lateral cavitas thoracis pada fascias externum musculus stratus anterior langsung di bawah kulit dan fascia subcutaneus. Karena letaknya ini, karena struktur ini menjadi rentan terhadap kerusakan, sehingga ketika fungsi dari muskulus ini hilang, akan menyebabkan margomedialis dan khususnya angulus inferior dari scapula ini terangkat menjauhi dinding cavitas thoracis dan menyebabkan winging scapula saat mendorong maju dengan lengan atas. Terlebih untuk gerak elevasi normal lengan atas tidak bisa dilakukan lagi. Dan berikut ini adalah salah satu gambar dari penderita wing scapula. Untuk sumber dari materi yang saya gunakan sudah saya sampaikan. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.